Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upamana Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya, kemarin burungnya konser kan ya? Kerjanya udah maksimal, udah kerja top perform, udah juara. Saya harap seperti itu ya. Om, kalau udah juara ngapain kok masih nyimak Umpamana Kicau? Ya nggak ada salahnya dong ya. Walaupun burungmu tidak ada masalah, toh kenapa sih saya tetap ya dari dulu itu tetap konsisten untuk membahas murai batu? Karena ya banyak gitu loh ya. Permasalahan di burung murai batu tuh banyak. Barangkali dengan kalian nyimak Umpamana Kicau ini, suatu ketika burungmu ada masalah, kamu sudah tahu. Oh, saya pernah melihat pembahasan ini. Gitu lah ya. Jadi nggak perlu panik, nggak harus terus wah searching-searching atau tanya sama orang lain. Kamu udah bisa menemukan jawaban dari permasalahan burungmu. Gitu ya. Oh ya teman-teman. Dari kemarin sore sebenarnya itu ya, sampai saat ini nih, banyak sekali teman-teman yang dari Lampung itu ada yang telepon, ada yang WA, ada yang bertanya, ada yang ngeluh, ada yang curhat, macam-macam pokoknya. Begitu juga di Messenger Facebook ya. Jadi kalau teman-teman yang tanya itu tanya kenapa Om Sanda kemarin tidak hadir. Ya sebelumnya itu juga banyak yang tanya Om Sanda hadir atau tidak. Akhirnya saya jawab memang saya tidak hadir ke sana, ke Lampung gitu ya. Sebenarnya pengen banget saya tuh hadir ke Lampung. Cuma mulai dari Solo kemarin ya, terakhir tuh lomba SMR di Solo, saya memang kurang aktif di SMR. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman itu memberikan saran ke saya. Maksud tujuan Om Sanda itu bagus, tetapi dengan perjalanannya ternyata di situ tuh banyak ya sesuatu yang kejanggalan ini itu ya gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman melihatnya kayaknya sih sudah deh Om Sanda istirahat aja ya. Lebih fokus aja ke komunitas-komunitas yang lain dan mungkin lebih fokus aja untuk bicara tentang murai batu dengan teman-teman yang ada di YouTube gitu ya. Di beberapa pertemuan itu kan ya mungkin dari mana Cibubur sampai Lampung kemarin tuh, waduh ada aja cerita, ada aja permasalahan gitu ya. Tapi oke lah, saya tidak mau bahas itu, toh ya kita nggak usah bahas itulah ya. Udah deh ya. Sekarang yang penting itu, dan saya kan selalu juga bilang sama teman-teman kalau kita itu dalam hobi itu tidak harus fanatik gitu kan ya, karena kita tidak bicara tentang agama. Toh saya adanya di komunitas-komunitas yang ada gitu ya. Motif saya ini bukan saya sebagai orang ini, saya sebagai orang A, B dan C itu enggak. Saya tidak mau ada permusuhan, saya tidak mau ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Wong saya ini pingin membangun ya terutama untuk apa silaturahmi ya kan ya. Dengan adanya saya ke komunitas-komunitas ini kan bersifat untuk bantu dengan pemikiran, dengan upaya usaha ya mungkin sedikit materi yang sifatnya apa niatnya sebenarnya niatnya baik gitu ya. Dengan banyaknya bermunculnya komunitas maka teman-teman kan banyak pilihan ya, artinya teman-teman diberikan ruang yang cukup lebar. Yang tadinya hanya komunitas-komunitas itu saja yang kamu kenal, dengan banyaknya komunitas yang tumbuh, kalian akhirnya kan tahu dan bisa memilih gitu kan ya. Oh, saya bisa main ke sana. Oh, burung saya cocoknya main ke situ. Oh, begini begitulah. Pokoknya intinya seperti itu. Dan dengan banyaknya bermunculnya komunitas ini, yang jelas dunia kicau ini makin berkembang, khususnya untuk murai batu ya. Bukan hanya pemain saja yang diuntungkan, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, entah itu event organisernya ataupun orang-orang yang mencari
eh, apa keuntungan ya di dalam dunia burung ini, seperti mana peternak, orang yang jual sangkar, orang yang jual pakan dan sebagainya. Gitu ya. Semakin banyak, semakin berkembang, semakin banyak manfaat. Gitu aja teman-teman. Oke lah. Seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ya, ini dari Henry Eka. Om MB saya MH Malaysia. Sebelum mabung prestasian. Terus pasca mabung kok birahi jadi hilang ya Om. Padahal rawatan udah maksimal. Bunyinya pun tidak seperti pasca mabung. Gimana ini Om? Oke, terima kasih Om Henry Eka ya atas pertanyaannya. Entah itu Malaysia, entah itu burung Sumatera, ataukah burung dari Kalimantan, ya entah itu burung seri, ataupun apapun itulah ya. Kita bicara tentang murai batu. Sebenarnya permasalahan seperti mana burungmu ini banyak ditanyakan. Jadi kamu itu mungkin bertanya seperti ini tuh orang yang ke 10.000 mungkin ya. Banyak amat Om. Iya serius tuh banyak gitu ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan normal. Ya normal. Ini kan kaitannya dengan proses waktu mabung itu. Jadi kalau teman-teman kan yang mungkin mengikuti channel Umpama Nekico di semua pembahasannya, kamu mungkin nggak akan tanya ini permasalahan seperti ini, gitu ya. Tapi saya juga kan nggak bisa memaksakan kamu harus simak semua pembahasan saya di YouTube. It's okay. Jadi gini, kasus-kasus burung murai batu yang pasca mabung sulit untuk dapatkan birahi, itu ada kaitannya dengan proses mabungnya. Teman-teman, dalam proses mabung itu yang harus dipahami, itu ada 4 fase. Dalam kurun waktu kurang lebih antara 2 bulan lebih dikit gitu kan ya. Jadi 4 fase itu apa? Mulai ngurak. Ngurak itu di mana bulu-bulu kecil itu mulai jatuh. Ada bulu yang jatuhnya kapan kita nggak ngerti. Seperti mana bulu-bulu di area kepala dan lingkar mata. Di mana di situ ada kebotakan, terus ada tumbuh tunas bulu baru gitu ya. Yang orang sebut itu uban gitu kan ya. Karena ya bentuknya itu kecil-kecil. Nah bulu itu sangat kecil, sangat halus dan sewaktu jatuhnya itu kita nggak ngerti. Tahu-tahu pokoknya muncul kayak uban itu ya. Jadi itu tunas bulu baru. Biasanya di antara itu ya lingkar mata, terus setelah itu ada bulu besar mungkin 1-2 atau bulu yang ada di dada ini atau di punggung itu jatuh 1-2 itu dikatakan itu ngurak. Ya kan? Terus ambrol. Ambrol itu di mana bulu itu banyak jatuh. Ya, fase ini di mana burung yang sudah ngurak ya, kamu kondisikan burung itu sudah lepas dari rawatan, burung itu kita istirahatkan, kita full krodong, dia nanti langsung apa? Ambrol. Ambrol itu di mana bulu-bulu banyak bulu yang jatuh, itu dikatakan ambrol. Nah, setelah itu fasenya yaitu rebung. Rebung itu tunas bulu baru sudah mulai tumbuh-tumbuh itu ya. Ya, mungkin di kepala, ada di punggung. Terus bulu sayap yang mulai tumbuh itu. Ya kan kenapa dikatakan rebung? Karena tunas bulu baru yang kita lihat itu ya, itu nampak kayak rebungnya bambu itu loh teman-teman. Itu di istilahnya tuh rebung. Setelah itu apa? Dokor. Nah, untuk fase akhir ya, biasanya tuh orang akan mulai di fase rebung. Ya, cuman sebagian besar orang itu memilih di fase dokor. Is oke lah. Kalau di fase rebung ini kita coba untuk melihat dari fisik burung itu paling tidak itu di atas 60% total burung yang sudah dijatuhkan itu dikatakan kita bisa memberikan up nutrisi gitu kan ya. Cuman ya itu tadi banyak orang itu memilih di fase dokor. Nah, dia ada up nutrisi.
Fungsi dari apnutrisi itu apa? Jadi apnutrisi ini kan memberikan jumlah EF dengan jumlah yang banyak gitu kan. Banyaknya ini ya yang jelas beda dengan settingan harian. Yang fungsinya penambahan ini adalah untuk satu, supaya mendukung pertumbuhan bulu. Karena yang jelas bulu tumbuh itu membutuhkan banyak nutrisi. Logikanya ketemu ya. Jelas itu. Terus selain itu apa? Pemulihan. Jadi sewaktu burung mabung itu banyak energi yang terbuang, ya kan? Dia butuh ada pemulihan. Maka kita sering lihat itu juga ya, selain burung yang sulit dapat birahi itu ada juga yang mungkin ada yang serak dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau di burungmu sekarang ini kayak nggak ada birahi atau kamu sebut itu hilang birahi, kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi, mungkin sewaktu proses mabung ini ya kamu memberikan EF-nya atau nutrisinya itu sama seperti mana burung masa produktif. Atau bahkan mungkin kamu sudah tidak memberikan EF sama sekali sampai burung itu tuntas bulu. Ya. Emang bisa Om Sanda burung mabung terus nggak dikasih EF sampai tuntas hanya makan fur? Bisa. Biasanya itu kalau orang-orang dulu ya pakai fur ayam. Jadi entah awalnya dia pakai fur apa, sewaktu masuk mabung dia kasih fur ayam. Gitu. Sampai mentok. Yang terjadi apa? Rata-rata. Saya katakan rata-rata atau kebanyakan. Jadi kalau kita katakan 1000 burung, mungkin 900-nya burung itu ada di mana burung itu kan butuh pemulihan, dia agak lama itu untuk dapatkan birahinya. Cuma agak lama bukan berarti burung ini hilang fikternya, nggak bisa narung lagi dan sebagainya. Enggak, ini hanya butuh waktu saja. Dan kalau kamu memahami ini tadi, yang dibutuhkan burung itu supaya dia ada birahi lagi itu apa? Ya, kembalinya kondisi prima ini. Hubungannya dengan apa? Dengan nutrisi. Gitu loh ya. Paham kan ya? Nah, jadi burung yang sewaktu proses dia itu dokor atau saat dia menumbuhkan bulu ini kok kurang nutrisi, yang terjadi itu tadi. Di waktu dia itu mentok, dia memang butuh waktu untuk pemulihan. Cepat atau tidaknya, ingat ya, cepat atau tidaknya kembali ke burungnya lagi. Kalau burungmu sewaktu dia dokor kurang nutrisinya, yang jelas dia agak lambat. Tetapi dengan upaya kamu memberikan EF tambahan lagi ya. Jadi EF ini jelas ditambah loh ya porsinya ya. Itu fungsinya untuk mempercepat pemulihan. Sehingga ada rekondisi di burung itu dan kembalinya kondisi prima di burung itu tadi. Sehingga apa? Setelah dia mentok itu tidak lama. Hubungan birahi itu dengan kondisi burung. Ya mungkin kita lihat, wah burungku kayak sehat-sehat aja. Iya. Kita kan nggak ngerti metabolis burung itu bagaimana. Ini kan nggak ngerti. Gitu. Sejauh mana burung itu, apakah burung itu kondisinya prima atau tidak. Kita kan nggak ngerti. Ya. Tapi hal yang bisa dikatakan logika. Di saat burung ya, pasca mabung, dia dalam fase pemulihan, ya dia itu membutuhkan nutrisi. Di saat dia tidak mendapat nutrisi, ya kan, kalaupun nutrisi dapat nih, ya kan, tapi nutrisi itu dirasa kurang, maka apa? Proses waktunya yang agak lama untuk pemulihan itu. Nah, itulah yang terjadi pada burung. Oke ya. Sekarang enaknya bagaimana? Ya. Kejar kondisinya. Dengan apa? Hubungannya dengan nutrisi. Kamu nggak usah mainkan settingan dulu. Kejar dulu untuk kondisi dia. Mainnya pakai apa? Pakai EF. Tambahkan krotonya. Maksimalkan rawatannya. Udah, itu nanti seiring waktu dia cepat untuk pemulihan ini. Ya. Kalau ya, kok kamu udah ngerasa bahwa kamu sudah memberikan tambahan EF juga, maksimalkan rawatan,
sampai 3 bulan. Kok burungmu belum dapat birahi juga? Ini jelas masalah. Ingat ya, ini jelas masalah. Tapi kalau kamu pasca mabung hanya 1 bulan kok, ya udah kamu upayakan kok belum ini ya, itu belum saja gitu. Tapi kalau kamu udah hanya ngerawat saja tapi tanpa menambahkan nutrisi itu tadi, walaupun dengan waktu 2-3 bulan, ya memang karena kamu tidak ada upaya. Ya, kamu hanya memaksimalkan dirawatannya saja. Ingat, kondisi kita ini, burung itu ya, kondisi tubuh ini, itu bisa dapat kondisi prima, yaitu lewat nutrisi. Nah, nutrisi itu dapatnya dari mana? Ya, asupan makan itu tadi loh. Ya, kamu udah kasih makan burungmu, tapi apakah itu cukup? Pertanyaan seperti itu. Ya, untuk masa pemulihan yang benar adalah menambahkan nutrisi. Jadi kalau burungmu hari ini kok sulit untuk dapat birahi, kemungkinan besar burungmu belum dalam kondisi yang prima. Supaya dia cepat untuk mendapat kondisi yang prima, kamu mainkan EF-nya. Ya kan? Setelah nanti dirasa burungmu kok sudah mulai nampil lagi, ada birahi lagi, terus ini gimana? Diteruskan atau tidak? Kalau kamu pengen nyeting, ya jangan diteruskan. Ya, kamu kembalikan lagi ke settingan seperti mana kamu nyeting dulu itu seperti apa. Coba kamu turunkan bertahap ya, mungkin yang tadinya tidak pakai kroto, karena sekarang ini pengen yang ngejar birahi pakai kroto, besok sudah dapat birahi burungnya, ya sudah kroto itu dicopot, kamu kasih jangkrik saja. Tapi tahapan, nggak kaget nanti burungnya. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.